Halo Insan Dikti, kembali lagi bersama saya Rani di podcast Dikti Menyapa. Nah Insan Dikti, di episode kali ini kita akan membahas salah satu program flagship Kampus Merdeka yang sedang buka pendaftaran untuk angkatan ke-6. Betul banget, kali ini kita akan membahas program MSIB. MSIB atau Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat adalah salah satu program unggulan yang ramai banget nih peminatnya Insan Dikti. Karena dalam program ini mahasiswa diberikan kesempatan yang sangat luas untuk bisa merasakan pengalaman bekerja langsung di dunia profesional. Nah, saat ini sudah hadir bersama saya Kepala Program MSIB Dr. Wahyu Hari Haji. Senang sekali Bapak bisa menyempatkan waktunya dan hadir bersama saya di sini. Semangat pagi Bapak, apa kabar? Semangat pagi, kabar baik tentunya dong. Terlihat sudah sangat semangat ya Pak untuk menyapa insan dikti semuanya di sini. Iya, baik Bapak. Karena Pak Wahyu juga udah sangat semangat nih. Jadi langsung aja nih Pak. Seperti yang kita ketahui Pak, program MSIB ini merupakan salah satu program kampus merdeka unggulan dari Kemendikbudristek yang sudah ada sejak tahun 2021 ya Pak. Dan saat ini akan memasuki batch ke-6 atau angkatan ke-6. Nah dari angkatan pertama Pak hingga angkatan terakhir, tentunya kan sudah banyak sekali capaian-capaian yang ditorehkan ya Pak dari program MSIB ini. Kira-kira apa aja sih Pak capaian-capaian unggulan dari program MSIB? Oke, baik, terima kasih Mbak Rani. Jadi teman-teman, saya menyapa dulu, semangat pagi semuanya. Eh, MSIB, betul ya, tadi MSIB itu sangat diminati. Tingkat saja bahkan untuk angkatan kelima kemarin itu sampai ada 98.000 mahasiswa yang mendaftar. Ini banyak sekali. Padahal kami hanya membuka lowongan 36.000. Ya tentunya banyak mahasiswa yang kecewa nih karena nggak bisa ikut mendaftar. MSIB dari angkatan 1 sampai angkatan ketiga, ini 1 sampai ketiga kemarin, mereka yang sudah mengikuti kami survei. Hasil surveinya mungkin cukup mengejutkan bagi saya. Salah satu contoh adalah eh, menurut survei nasional mengatakan bahwa mahasiswa untuk bisa bekerja rata-rata nasional itu 4 bulan setelah lulus. Bayangkan Radin, 4 bulan setelah lulus, dia baru bekerja. Artinya apa? Artinya dia bulan pertama itu setelah lulus ya, wisuda, euforia kelulusan gitu ya. Betul. Bulan pertama masih senang gitu ya, bulan kedua sudah mulai ditanya karena di rumah terus gitu ya. Kemudian bulan ketiga sudah orang tuanya ikut nanya, kamu kok nggak kerja-kerja gitu ya. Nah bulan keempat baru bisa bekerja, baru bernafas lega. Nah itu pun kalau sudah bisa mendapatkan pekerjaan. Nah untuk MSIB angkatan 1, 2, 3 yang kita survei, ternyata rata-rata nasional menjadi 1,1 bulan. Artinya apa? Artinya hari ini kita wisuda, misalnya 1 bulan kemudian kita sudah bekerja rata-ratanya. Jadi euforia masih kita dapatkan, senang-senang besoknya sudah bekerja. Nah, ini salah satu tolak ukur keberhasilan. Jadi employability rate mahasiswa ini menjadi cukup tinggi ya. Eh, MSIB kita ketahui kita ingin memberikan tambahan skill gitu ya, dari skill yang sudah didapatkan oleh mahasiswa di kampus. Mahasiswa kita ajak untuk keluar dengan industri gitu ya. Ada 2 program di situ, mahasiswanya magang di industri, jadi mereka tahu dunia kerja yang sebenarnya. Atau yang kedua, dia mengikuti pelatihan gitu ya, pelatihan ini betul-betul menambahkan skill. 2 hal tadi saya jelaskan singkat begitu ya, kalau untuk magang artinya apa? Mahasiswa mengikuti magang yang ada di industri sesuai dengan bidangnya. Nah ini, bidang-bidang mahasiswa ini, misalnya Rani sendiri mahasiswa magang ya? Betul Pak, Nah, saya Rani mahasiswa mahasiswa. magang, dari jurusan apa? Saya jurusan Public Relation Oke, dari PR, di sini magangnya di bidang? di Humas Pak. Oke, ini sesuai sekali ya, jadi Sangat sesuai. betul-betul yang kemarin diajarkan sekarang dipraktekkan dan tahu betul gitu ya, ternyata, di dunia sebenarnya berbeda nggak sama waktu kampus? Sangat berbeda Sangat ternyata. berbeda, ya implementasinya sangat berbeda karena di kampus kita diajarkan gitu ya, bagaimana implementasinya. Nah teman-teman, pada saat Anda mengikuti magang, Anda tahu bagaimana di dunia yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, untuk studi independen. Teman-teman, kami mengkurasi, perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menyelenggarakan pelatihan, kita undang untuk membuka kepada mahasiswa di Indonesia. Dan tahu nggak teman-teman, biasanya
Kalau untuk mengikuti pelatihan di sana itu biayanya mahal sekali, Fani ya. Jadi ada yang sampai 10 juta, 15 juta itu kalau kita bayar sendiri. Nah kemudian, kita coba undang, kita kerjasama, akhirnya mahasiswa di Indonesia silahkan nih, mengikuti pelatihan yang di, perusahaan-perusahaan yang memang kita sudah, eee, share gitu ya, nanti silakan dipilih dan semua kita tanggung biayanya. Jadi teman-teman bisa langsung mengikutinya. Nah ini Eee, tadi menyampaikan tentang, tolak ukur keberhasilan. Kami melihat dengan adanya program MSIB, mahasiswa-mahasiswa yang kemarin sulit untuk bisa mendapatkan pekerjaan ya Ran, jadi, sekarang ini, mereka gampang sekali. Nanti biasanya ya teman-teman yang, mungkin sukses story, banyak mahasiswa yang dia tadinya magang di sana, kemudian ditawarin dia, "Oke kamu kerja di sini aja," gitu ya. Bahkan nih teman-teman juga, nanti saya sampaikan ya tipsnya gitu ya untuk bisa gitu ya. Nah, nanti ada bahasa golden ticket gitu ya, nanti seperti apa nanti saya Langsung ya jelaskan, Pak ya? nanti, apa namanya, agar teman-teman bisa, stay di sini ya, kita ngikutin. Mungkin itu kali ya keberhasilan yang kita, dapatkan sekarang. Wah, ini suatu capaian yang luar biasa ya, Pak, ya, Mhm. tentunya. Berarti benar-benar sesuai dengan tujuan awal begitu ya, Pak? Karena MSIB benar-benar mempersiapkan mahasiswa untuk bisa nantinya langsung terjun ke dunia karir profesional. Jadi yang tadinya 4 bulan cukup lama, sekarang cuman 1,5 bulan. 1,1 bulan. Wah, malah cuman 1,1 bulan nih Ya. langsung dapat pekerjaan. Tentunya ini suatu hal yang sangat membanggakan ya untuk program MSIB itu sendiri. Nah, saat ini kan MSIB sudah membuka pendaftaran ya, Pak, ya, untuk batch ke-6. Kira-kira ada nggak sih, Pak, perubahan atau mungkin pembaharuan prosedur nih dari, batch sebelumnya ke batch 6 ini? Karena biar insan dikti nih, Pak, semakin mempersiapkan dan mungkin lebih teliti lagi, Pak, biar bisa masuk ke barisan-barisan orang-orang beruntung nih, Pak, masuk ke program MSIB. Oke, baik Rani. Jadi, kita ketahui ya, untuk angkatan 4, angkatan 5, atau angkatan sebelumnya, banyak mahasiswa yang gagal gara-gara surat rekomendasi dan Betul. juga SBTJM-nya. Apa tuh yang membuat gagal? Masalahnya ada yang mahasiswanya kreatif. Ya, kreatifnya tanda tangannya mungkin tidak ada atau tanda tangan orang lain gitu ya, atau ditempel gitu ya. Dan itu tim verifikator mengatakan, "Oh ini nggak valid karena mahasiswanya terlalu kreatif," begitu ya. Kemudian ada juga, dokumen-dokumen itu mungkin belum ditandatangani sudah dikirimkan, itu Mmm, salah satu hal. Nah teman-teman, untuk angkatan ke-6 kami, melakukan perbaikan di situ. Jadi teman-teman nanti tidak perlu mengejar-ngejar kaprodi, gitu ya, tidak perlu mengejar-ngejar pimpinan perguruan tinggi, semua dilakukan di platform. Tapi teman-teman harus mengisi dengan benar yang ada di platform, kemudian nanti, kaprodi dan juga pimpinan akan, menyetujui lewat platform. Jadi teman-teman tinggal melapor saja kalau saya mendaftar, ya di sana. Ya perlu tetap disampaikan kepada, kaprodi ya kalau mendaftar, kemudian kaprodinya akan melihat. Kalau kaprodinya oke, apa saja sih yang oke gitu ya, yang dilihat. Pertama, IPK-nya bener apa enggak, semesternya bener apa enggak, dapat beasiswa apa enggak. Nah ini harus jujur nih ya teman-teman, kalau dapat beasiswa dituliskan di sana, dapat beasiswanya di mana, dapatnya berapa, ini harus dituliskan di sana. Nanti kaprodi akan melakukan validasi ini. Kalau itu salah, ya pasti akan di-reject gitu ya. Ini, salah satu pembaruan mungkin itu ya. Jadi teman-teman tidak harus ngejar-ngejar untuk bisa mendapatkan, SR dan juga SPTJM. Itu dilakukan di platform, jadi nanti, Kaprodi dan juga pimpinan bisa melakukan persetujuan melalui handphone-nya, gitu ya, waduh, melalui mobile-nya. Jadi semakin gampang mudah gampang berarti sekali ya, Pak, gitu ya? ya. Iya. Dan satu lagi nggak harus juga nyari-nyari beli baterai gitu ya. Oh, iya Nah betul, itu Pak. kita hilangkan juga gitu, mungkin itu, Mbak. Berarti ini salah satu pembaruan yang Mhm, bukan cukup, tapi sangat memudahkan juga ya, Pak, ya, bagi mahasiswa dan pastinya juga bagi kaprodi, bagi pihak kampus juga lebih mudah karena bisa, lewat mobile, seperti itu ya, Pak, ya? Berarti satu pintu sekarang, Pak? betul, karena gini Rani, sekarang ini masih ada juga loh yang sekarang masih ada di luar kota gitu ya. Terus kemudian untuk ketemu kaprodinya nggak ada, juga sedang dinas juga, Sedang dinas. sulit gitu ya Iya. untuk tanda tangan gitu ya. Akhirnya ya melalui mobile tadi, yang penting kaprodinya megang handphone gitu, sekarang siapa yang nggak megang handphone ya, bisa melakukan validasi itu, langsung klik oke. Tapi Wah, kalau nggak oke, pasti ada masalah. pasti Ya, ada masalah. Jadi gitu. harus dicek juga ya, Pak, ya, Betul, insan dikti juga harus teliti nih, cek dan juga jujur ya, Pak, ya, tadi. betul,
Kalau dapat beasiswa, bilang dapat beasiswa ya, Pak, ya? Betul. Harus jujur biar lancar juga bisa divalidasi, datanya bisa lancar dapatnya ya, Pak, ya? Oke, baik, Pak. Nah, dari tahun ke tahun nih, Pak, MSIB ini kan semakin digemari. Mhm. Pasti juga, trafiknya tuh juga semakin meningkat gitu, Pak, grafiknya juga semakin meningkat untuk peminat MSIB itu sendiri. Nah, karena juga, seperti yang kita tahu melalui program ini tentunya mahasiswa dapat semakin mengeksplorasi ya, Pak, pengetahuan, kemampuannya gitu dan langsung di dunia kerja, langsung di dunia profesional gitu. Dan karena pastinya juga semakin tahun peminatnya nih semakin bertambah, Pak. Kira-kira apakah di tahun ini, di batch 6 ini akan ada penambahan kuota? Nah, ini salah satu yang menarik nih, Pak. Kalau semisal ada penambahan kuota, kira-kira berapa nih, Pak, kuota di batch 6 kali ini? Oke, teman-teman ya, mungkin di beberapa kesempatan kami sudah sampaikan ya kalau MSIB angkatan 6 ini kita lihat, bahwa, MSIB sebelumnya memberikan dampak yang cukup signifikan sehingga saya sampaikan, Mas Menteri, menyampaikan untuk MSIB angkatan 6 dan 7, jadi tahun 2024 ini, diberikan tambahan yang cukup signifikan. Bahkan saya bisa mengatakan gitu ya, sekitar 80% penambahannya, Wow, 80%. 80%. Jadi, teman-teman, mahasiswa, kali ini gitu ya, kalau kemarin saya buka lowongan ya waktu angkatan 4 25.000, kemudian angkatan 5 kemarin 36.000 gitu ya, kemudian angkatan, ke-6 itu tentunya akan lebih 50.000 kita akan buka dan angkatan ke-7 juga pasti akan, kira-kira seperti itu. Jadi saya tunggu mahasiswa untuk bisa ikut gitu ya. Wah, jadi ini menunggu insan dikti ya, Pak, ya, untuk Betul. mendaftar karena kemarin-kemarin tuh banyak barisan sakit hati, Pak. Mhm. Barisan sakit hati yang kecewa nih, "Waduh, Pak, saya udah daftar." Bahkan ada yang sudah mendaftar sampai 2 kali tapi belum rezekinya, belum Mhm. keterima. Nah, saat ini kuotanya ternyata ditambah bahkan sampai 80% gitu ya, Pak, ya. Tentunya ini juga harapan dari Kemendikbudristek makin banyak lagi mahasiswa-mahasiswa yang berkesempatan, mendaftarkan diri dan juga bergabung di MSIB gitu ya, Pak. Karena memang dari MSIB sendiri seperti yang sudah disampaikan Pak Wahyu, dampaknya sangat luar biasa ya, Pak, ya, terutama setelah lulus dan untuk kesiapan karir mahasiswa. Mhm. Oke, baik, Bapak. Nah, ngomongin tentang MSIB nih, Pak, tadi kita sudah berbicara banyak ya, mulai dari capaiannya, kemudian juga barusan sudah di-spill nih sama Pak Wahyu. Nanti kuotanya tuh kira-kira berapa? Wah, ada penambahan sampai 80% gitu ya, Pak. Mhm. Tapi lini masanya dari MSIB ini bagaimana, Pak? Apakah masih ada cukup waktu untuk insan dikti daftar ke MSIB batch 6 ini, Pak? Baik, nah ini pertanyaannya bagus banget nih, pasti ditunggu soalnya ini ya. Jadi teman-teman, saat ini kami sedang mengkurasi perusahaan-perusahaan yang akan menjadi mitra MSIB. Gitu ya, yang daftar itu saya pantau saat ini ada sekitar 600-an, perusahaan yang mendaftar. Saat ini sudah proses review. Jadi dalam waktu dekat, kira-kira pertengahan bulan ini, ya ini tanggalnya kita tunggu saja karena kita akan umumkan nanti pertengahan bulan ini 13 sampai 15 begitu kira-kira, akan diumumkan mahasiswa bisa memilih mitranya. Tapi saat ini mahasiswa sudah bisa mendaftar akunnya dulu. Nah, Oke. ini saya sarankan kepada teman-teman mahasiswa, sekarang ini mahasiswa sudah, mendaftar akun. Jadi pada saat besok, pertengahan bulan November ini dibuka, mahasiswa tidak lagi ribut gitu ya untuk, mendaftar akun, untuk minta persetujuan dan sebagainya, mulai diproses sekarang gitu ya. Sudah dibuka, monggo gitu ya. Terus nanti di November ini saya hanya akan buka selama 1 bulan saja untuk Oke. pendaftaran mahasiswa. Sama seperti yang lalu, 1 bulan ada 98.000 yang mendaftar, 1 bulan gitu ya. Untuk tahun ini untuk angkatan 6 ini juga akan saya buka 1 bulan nanti, kira-kira akan selesai di 15 Desember kira-kira. Ya 15 Desember ini, 1 bulan mahasiswa silakan mendaftar. Jadi, sekarang ini silahkan untuk bisa mendaftar dulu akunnya, walaupun belum ada pilihan, mitranya, daftar dulu aja, nanti tanggal 15-an teman-teman sudah bisa memilih 1 bulan. Kemudian teman-teman, setelah itu tentunya mahasiswa akan mendapatkan masa offering oleh mitra. Ini penting ya teman-teman masa offering. Masa offering ini juga kita berikan waktu 1 bulan. Jadi orang-orang pada liburan tahun baru gitu ya, teman-teman bisa jadi dipanggil wawancara oleh
calon mitra atau oleh mitra gitu ya. Anda akan dipanggil wawancara. Nah, ini penting. Eee, Teman-teman pada saat wawancara ada hal-hal penting gitu ya yang apa namanya, yang harus, Anda lakukan. Tapi biasanya kami juga ada loh, pelatihan-pelatihan untuk bagaimana wawancara. Boleh juga nih kalau nanti di sini mungkin diungkap bagaimana sih, tipsnya pada saat wawancara, ini, boleh juga tuh diadakan. Terus kemudian juga, oh iya saya lupa, ini menulis CV gitu ya, yang baik ini juga harus ada nih. Boleh juga loh kalau Mbak Rani kalau misalnya diajarkan bagaimana menulis, CV gitu ya, mungkin contohnya kan Mbak Rani sendiri kan juga dulu harus bagaimana ngikuti juga kan. Nah itu bisa diinfokan nanti. Terus nanti rencananya, 1 bulan, mitra offering, kemudian rencananya tanggal 16 Februari, targetnya setelah pemilu, kita sudah bisa, onboarding nasional. Jadi nanti teman-teman, kalau tanggal, 16 Februari onboarding nasional kira-kira, 2 minggu setelahnya sudah mulai masa mobilisasi. Jadi kalau dulu, Mbak Rani dari Semarang ke sini gitu ya, Betul, itu Pak. kira-kira di tanggal itu juga. Nanti, kira-kira itu ya, apa namanya, timeline-nya. Jadi clear saat ini teman-teman sudah bisa mendaftar, akunnya didaftar dari sekarang, nanti tanggal 15-an teman-teman sudah bisa melihat perusahaan-perusahaan mana yang dipilih, gitu. Oke, baik. Berarti untuk saat ini insan dikti nih yang mungkin belum punya akun bisa mendaftar ya, Pak, ya? Sudah bisa, mendaftar mulai dari Mhm, sekarang, tapi tunggu dulu, sabar dulu karena untuk memilih mitranya baru mungkin sekitar pertengahan bulan ini? betul. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, bagaimana dengan teman-teman, mahasiswa yang kemarin tidak diterima, kan sudah Iya, punya akun ya, iya. itu silahkan lagi dicek di sana, dicek akunnya, karena ada perbaikan yang SR dan SPTJM. Oke. Ya itu kan beda ya, Iya. jadi itu ada beberapa hal yang harus diisi ulang, dicek aja. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya akun, silahkan masuk lagi, di dalam ada perubahan, itu silakan. Berarti ini termasuk untuk teman-teman juga yang mungkin saat ini sudah menjadi peserta untuk MSIP Batch 5 gitu, bisa dicek lagi otomatis sudah punya akun seperti itu ya, Pak, ya. Mhm. Tapi dicek lagi untuk SR dan SPTJM-nya. Karena Iya, tadi seperti yang disampaikan Pak Wahyu memang ada perbedaan ya, Pak, ya, terkait SR dan SPTJM-nya. Baik, ini sangat perlu di-take notes ya, Pak, ya, sama insan dikti karena, cukup banyak nih, Pak, yang sudah menanyakan dan mungkin resah karena mungkin kurang membaca gitu, Pak. "Aku sudah daftar akun tapi kok belum bisa pilih nih mitranya," mhm, gitu. Ternyata sabar dulu dan juga, nanti baru pertengahan bulan ini mungkin bisa mulai cari-cari ya, Pak, ya, mitranya baru oke. sesuai. Ya, begini Rani, mungkin saya tambahkan ya buat teman-teman, kenapa kok kami, apa ya, kok agak menunda, sebenarnya nggak menunda gitu ya, kenapa mitra atau calon mitra nggak langsung dipublikasi. Teman-teman, kami betul-betul memilih mitra yang memberikan, tambahan ilmu kepada adik-adik semua. Jadi saya tidak ingin mahasiswa itu magang, diterima di perusahaan yang di sana nggak ngapa-ngapain gitu ya. Misalnya gitu, misalnya nggak ngapa-ngapain tuh yang penting masuk, terus nanti duduk saja, diem saja, terus di sana suruh bikin kopi malahan gitu ya. Rani di sini disuruh bikin kopi nggak ya? Wah, enggak, Pak. Oh enggak ya? Oke, nah itu. Ya jangan sampai itu, terjadi gitu ya, karena dulu itu banyak kejadian, bahkan masa saya itu Iya. melakukan itu gitu. Nah ini teman-teman, saya harus memilih betul perusahaan-perusahaan yang memang, apa namanya, bisa menambahkan, ilmu kepada teman-teman semua. Jadi bukan sembarangan perusahaan yang bisa mendaftar. Dari 500-an itu kemungkinan sekitar 250-an sampai 300 maksimal paling nanti yang diterima, kalau saya lihat ya, gitu. Wah, berarti ini memang nggak cuman mahasiswanya aja yang diseleksi, tapi mitra-mitra yang bergabung dalam MSIB juga ada seleksi ketat seperti itu ya, Pak? Betul, Karena targetnya ini juga emang benar-benar untuk mempersiapkan karir mahasiswa. Jadi betul, benar-benar kasih pembelajaran ya, Pak, ya, untuk mahasiswa. Nggak cuman untuk magangnya aja, tapi untuk mitra yang menerima mahasiswa studi independen juga diseleksi yang benar-benar bisa memberikan ilmu dan pelatihan, seperti itu ya, betul. Pak. Wah, ini luar biasa banget nih insan dikti. Jadi jangan takut kalau semisal ikut MSIB tapi cuman diem aja gitu ya, Pak, ya. Nanti bingung tulis di logbook-nya apa, jangan khawatir karena pasti mitra-mitranya sudah terseleksi dengan baik gitu. Oke, baik. Berarti untuk
pendaftarannya nanti ini sudah saya ulangi lagi berarti sudah dibuka mulai dari sekarang dan ada waktu 1 bulan untuk insan dikti mendaftar sambil mungkin riset mitranya dan juga mendaftarkan diri sesuai dengan, jurusannya seperti itu ya, Pak. Mungkin kalau tidak sesuai dengan jurusannya tidak apa-apa asalkan memang punya kemampuan-kemampuan yang sesuai seperti itu ya, Pak, ya, yang Mhm. relate dengan mitra atau posisi yang nantinya didaftarkan. Nah, kalau semisalkan nih Pak, dalam prosesnya dalam waktu 1 bulan ini insan dikti mengalami kesulitan atau mungkin kendala dalam proses mendaftar ke program MSIB. Mhm. Apakah Kemendikbudristek menyediakan layanan khusus nih untuk membantu, insan dikti yang kira-kira mengalami kendala gitu, Pak? Lapor minta bantuannya ke siapa nih, Pak, teman-teman mahasiswa? Oke, baik. Kalau ini, sudah lama ya sebenarnya kalau teman-teman sudah pernah membuka platformnya Kampus Merdeka atau Magang Merdeka, di sana di pojok kanan bawah ada tulisan pusat bantuan. Nah itu real time itu dijawab tuh cepat gitu ya, langsung silahkan ada pertanyaan, klik saja di sana pusat bantuan, tapi yang jelas pertanyaannya, namanya siapa gitu ya, dari kampusnya dari mana, apa masalahnya, itu langsung dijawab. Jawabnya melalui email ya teman-teman, jadi, kalau pertanyaannya panjang akan dijawab juga, nggak apa-apa. Mmm. Jadi silahkan aja, pusat bantuan itu 24 jam, teman-teman akan dijawab ya, semua pertanyaan terkait MSIB dan sebenarnya itu nggak cuma MSIB. Jadi apapun itu terkait, Kamus Merdeka akan dijawab di sana. Itu semuanya masuk di pusat bantuan. Nah, tapi teman-teman, penting, teman-teman silahkan follow ya itu, akunnya Magang Merdeka, di sana banyak informasi-informasi, terbaru. Jadi agar teman-teman selalu mendapatkan update, silahkan di-follow, eee, Magang Merdeka namanya ya, @magangmerdeka. Agar tidak ketinggalan informasi. Jadi sebelum bertanya biasanya di sana sudah ada duluan sih biasanya, gitu. Iya, berarti ini teman-teman insan dikti juga harus memerhatikan ya, Pak, ya, informasi-informasinya bisa ikuti dulu akun-akunnya, salah satunya yang akun Magang Merdeka ini ya, Pak, ya. Jadi biar informasi-informasinya tuh udah tahu dulu gitu. Tapi kalau misalkan tetap masih ada kendala, akan dijawab real time ya, Pak, ya, melalui pusat bantuan ini. Tadi berarti dijawabnya melalui email ya, Pak, ya? Mhm. Oh Jawaban iya, akan dikirim melalui email? ini ada lagi sebenarnya, di webnya Magang Merdeka itu ada pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Betul. Itu sudah kita siapkan juga. Jadi biasanya orang pada saat mau daftar tuh apa sih yang ditanyakan itu ada di situ. Jadi sudah kita siapkan, pertanyaan-pertanyaan sering muncul sudah ada jawabannya. Sebenarnya itu kami buat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan semua kita kumpulkan, mana yang related kita gabungkan, akhirnya jadi banyak, apa namanya, jawaban yang sudah bisa menjawab sebenarnya. Kalau teman-teman mau baca gitu ya, di sana pasti ada tuh jawabannya tanpa harus bertanya sebenarnya gitu. Iya, betul. Nah, Mhm. dan karena dikirimkannya jawabannya melalui email, berarti jangan lupa juga untuk mengecek supaya emailnya harus benar ya, Pak, ya, yang Mhm. terdaftar di akunnya itu harus benar juga. Nah, ternyata masalahnya ini nggak cuman saat mendaftar MSIB aja nih, Pak. Ya. Misalkan saat sudah menjadi peserta MSIB. Ternyata ada kendala. Biasanya nih Pak, kendalanya paling banyak terkait BBH atau bantuan biaya hidup seperti itu Pak. Itu kan pasti jadi salah satu yang selalu diperbincangkan nih Pak, selalu Mhm. ditunggu-tunggu nih, Mhm. kapan keluarnya gitu. Nah, buat, teman-teman mungkin di peserta MSIB batch 5 ini Pak, jika Mhm. mengalami kendala, BBH-nya belum turun, itu bagaimana Pak? Kira-kira lapornya harus kemana juga nih Pak, kalau seperti itu? Baik Rani, ini sebenarnya pertanyaan ini saya tunggu ya sebenarnya. Jadi biarkan, bertanya saya bisa menjawab. Jadi teman-teman kalau masalah, BBH untuk mengetahui update, pembayaran itu di MSIB sudah ada platform khusus gitu ya yang sudah disebarkan kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa ngecek statusnya sampai di mana. Bahkan tahu di pengajuan berapa, pengajuan, statusnya sekarang sampai di mana, gitu ya, sudah sampai di mana itu sudah ketahuan. Tapi teman-teman perlu saya sampaikan ya, proses untuk pengajuan BBH. Jadi BBH itu kami mengajukannya tidak satu-satu teman-teman. Jadi bukan misalnya Rani gitu ya, Rani oke terus ajukan satu gitu ya, enggak. Nah bayangkan kalau mahasiswa MSIB ada 30.000 gitu ya, berapa kali itu pimpinan harus tanda tangan gitu untuk proses itu. Jadi kami prosesnya itu bahasanya kami, rundungan gitu ya. Jadi saya proses, sekali proses 2.500 misalnya. Jadi mahasiswa 2.500 kita proses itu, pertama, kemudian besok kita ajukan lagi, setelah kita cek oke 2.500 gitu ya.
muncullah misalnya ada 7 kali pengajuan misalnya. Nah, dalam pengajuan itu ternyata di pengajuan satu ada satu nama nih, misalnya Rani gitu ya. Namanya Rani ternyata, Rani itu dapat beasiswa, dapat KIP lah misalnya gitu ya. Terus tiba-tiba, nggak nulis gitu ya. Nah, ternyata terdeteksi di sistem, "Loh ini Rani kena KIP," dan kami tidak mendeteksi, nggak bisa. Itu Mmm, terdeteksinya itu pada saat di LPDP. oke. Nah, akhirnya 2.500 yang harusnya berproses dikembalikan teman-teman. Dikembalikannya nggak cuma Rani, tapi satu dokumen. Jadi kami harus mengajukan ulang. Nah, yang kami lakukan kalau kondisi itu oke atas nama Rani dan lain tuh biasanya ada banyak tuh, nggak cuma satu gitu ya, ada puluhan tuh mahasiswa yang, tidak jujur gitu ya, ini tidak jujur mengenai itu, akhirnya mengganggu yang lain. Akhirnya oke, yang pengajuan satu kita tarik, yang, masalah-masalah tadi mengenai SPTJM-nya kita minta perbaiki, akhirnya satu kita ajukan ulang, gitu ya. Tapi yang lain tadi belum nih, karena kita minta, "Ayo diperbaiki." Nah, mahasiswa yang memperbaiki itu ternyata nggak gercep ya, kadang. Jadi udah kita minta perbaiki ternyata, nggak direspon, di WhatsApp nggak direspon, di email nggak direspon. Ada perbaiki masih salah lagi. Jadi kenapa? Mahasiswa mungkin nggak membaca atau nggak bacanya nggak teliti gitu ya. Yang awalnya hanya masalah SPTJM, yang salah itu di beasiswa, pas diperbaiki, salahnya di semester. Waduh, Nah, malah kan ganti lagi nih malah ganti masalahnya. salahnya gitu ya. Itu kejadian Rani kayak gitu ya. Nah ini, eee, akhirnya kita kumpulkan, gelombang kedua ternyata ada temuan juga gitu ya. Nah pas pengajuan ketiga, oke 100% clear, pengajuan ketiga cair. Nah, disitulah yang terjadi teman-teman kalau ngelihat ya pas ngecek, ini pengajuan pertama belum cair kok gelombang ketiga udah cair gitu ya. Kadang ada pertanyaan itu sebenarnya jawabannya. Jadi karena rombongan yang gelombang ketiga itu dokumennya clear, makanya bisa cair semua dengan, baik. Nah, terus ternyata pas diproses lagi pengajuan keempat, kelima gitu ya, semua sudah clear, semua statusnya sudah clearing. Nah, ini penting juga nih. Kok ada yang sudah cair, ada yang belum, padahal semua sudah beres. Nah, ternyata teman-teman, saya merekomendasikan teman-teman menggunakan mandiri, Oke. menggunakan bank mandiri. Saya rekomendasikan, walaupun bank lain juga boleh ya, tapi saya rekomendasikan menggunakan bank mandiri. Pengalaman kami memantau yang menggunakan bank mandiri, saat statusnya clearing, hitungannya cuma hari gitu ya, jadi besoknya cair. Jadi kalau lihat status, nanti di status PBH, sudah clearing gitu ya, itu, ya besoknya cair. Tapi kalau yang di luar, bank mandiri, itu karena proses clearing tadi, itu nggak ketahuan tuh. Ada yang sehari, Oh, ada yang 2 hari, ada yang seminggu, ada yang 14 hari, ada yang 2 minggu. Nah ini kami tidak bisa memantau teman-teman. Jadi itu sudah ada di bank. Sudah ada di bank kami nggak bisa mantau. Ngecek ke mana, LPDP juga nggak bisa, LPDP mengatakan, "Loh SPP sudah keluar, status kami sudah clearing." Nah itu yang terjadi. Jadi teman-teman, kondisi ini yang terjadi, pertama tadi ya, tolong pas mengisi nanti SPTJM, data yang valid, data yang sebenarnya, agar tidak ketemu Catver. Catver tuh tahu nggak sih teman-teman ya? Catatan verifikasi teman-teman. Jadi jangan sampai ada Catver. Kalau satu saja kena Catver berarti satu gerombolan gitu ya, satu, satu gelondongan kelompok gitu tadi ya, Pak, ya? heeh, itu bisa dikembalikan semua. Mmm, Nah, saat ini teman-teman kalau ada ketemu pengajuan ke-9, ke-10 gitu ya, itu sudah pengajuan-pengajuan mahasiswa-mahasiswa yang kemarin ada catatan. oh, yang mungkin yang kurang jujur atau mungkin ada kesalahan-kesalahan dikit gitu Ya ya, Pak, ya? mungkin sebenarnya bukan bukan kurang jujur juga ya, mungkin karena bacanya nggak teliti Oh, gitu kurang ya. Kayak teliti. misalnya gini, ditanya, masalah beasiswa, apakah mendapatkan beasiswa gitu ya, terus di situ nggak dikosongin aja gitu ya. Nah, karena nggak dijawab kan kita juga nggak tahu gitu ya. Kondisi itu, masih bisa dikembalikan. Ini itu masalah BPA. Jadi harusnya nggak ada kendala. Ya, tapi karena ya hal-hal yang masalah administratif yang kita tahu, kita ini menggunakan keuangan negara ya dengan, aturan yang berlaku, jadi kita nggak bisa, mengikuti caranya kita. Jadi kita harus mengikuti aturan di Republik Indonesia. Ini, teman-teman ya, jadi, jangan menganggap bahwa, "Oh ini kan bisa Pak Wahyu bisa melakukan, bisa cepat," gitu ya, karena saya sudah beres. Nggak sesimpel itu teman-teman ya, keuangan negara itu.
Jadi kita harus mengikuti semua aturan yang ada, semua aturan yang berlaku kita harus ikuti semua. Oke, jadi teman-teman agar nanti lancar gitu ya PPh-nya, tadi pengisian SPTJM-nya harus benar, jangan lupa lagi logbook-nya nanti untuk pengajuan kedua, jangan lupa harus diisi, nanti laporan-laporan juga harus diisi. Jadi teman-teman harus mengikuti. Yang saya tahu Rani, nanti kalau misalnya, PPh yang kedua gitu ya, banyak yang terlambat cairnya, itu mahasiswa-mahasiswa yang nggak aktif biasanya. Mahasiswa Oke. nggak aktif itu, dia bingung mau mengisi logbook apa. Jadi dia mengikuti studi independen atau mengikuti magang gitu ya, terus kemudian ya dia asal ikut-ikutan aja, akhirnya dia bingung mau ngisi apa. Nah, di situ yang jadi kendala. Kalau misalnya kayak Rani, ikut real gitu ya, setelah ini mau ngisi logbook harian, oh ya hari ini saya melakukan ini, langsung bisa diisi. Bagi teman-teman yang nggak mengikuti, betul ya bisa jadi akan kesulitan untuk mengisinya. Ini yang terjadi. Akhirnya pas di akhir-akhir harus kita cek, ternyata kosong. Nah, yang kosong inilah yang jadi masalah, kita tidak bisa ajukan. Kondisi lain untuk logbook teman-teman banyak yang hanya mencontek ya, mencontek temennya gitu ya, ikut dong ikut dong," gitu ya, "disamain aja dong." Nah itu, bisa jadi ada temuan. Jadi kami, di platform sudah bisa mendeteksi kalau ada ternyata isinya sama semua, itu bisa terdeteksi. Jadi teman-teman ya, tolong ya Anda bisa, mengerjakan dengan baik agar semuanya lancar. Kalau yang semuanya lancar, lancar-lancar saja kok, ya. Yang, pencairan BPh-nya masalah, biasanya memang ada masalah gitu, itu biasanya. Oke, baik Bapak. Jadi memang kembali lagi untuk pengisian data-data nih dari awal harus teliti gitu ya Pak ya, bacanya harus Mhm, teliti, harus dicek satu-satu biar juga bisa lolos untuk tahap administrasinya, betul nanti juga sampai akhir juga untuk BPh-nya biar bisa cepet cair gitu ya Pak ya untuk teman-teman mahasiswa nih. Dan juga perlu diperhatikan untuk logbook ya Pak. mhm, Mungkin lupa Pak, kadang mahasiswa-mahasiswa sekarang tuh sukanya menunda. Jadi kegiatan hari ini nggak langsung diisinya 2 minggu kemudian udah lupa jadinya, Pak. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan juga ya, Pak, ya, untuk teman-teman karena ternyata logbook ini juga benar-benar dicek ya, Pak, ya, oleh betul tim. Ini salah satu usaha juga dari Kemendikbudristek untuk benar-benar, membantu mahasiswa mengikuti program ini dengan baik seperti itu ya, Pak, biar tujuannya bisa benar-benar tercapai gitu. betul. Ini teman-teman ya, tak tambahkan lagi, logbook itu ya, kalau misalnya teman-teman mengira, "Wah ini bakalan nggak dicek, ini kan sebanyak ini gimana cara ngecek?" Teman-teman, kami bekerja sama dengan software teman-teman. Jadi akan ketahuan gitu ya, software itu ngecek berapa pun akan ketahuan. Akan Jadi ketahuan ya, kalau Pak. kosong ketahuan, isinya sama pun juga akan ketahuan. Nah, biasanya yang ada masalah-masalah baru kita cek, ini bener apa enggak nih, kira-kira begitu. Betul, saya nggak akan meriksa seluruh logbook nih. Kalau misalnya ada 36.000 gitu ya, berapa hari itu Betul, Pak. semuanya gitu Iya. ya. Kalau saya yang mengerjakan orang, berapa banyak orang yang akan bekerja. Nah, ini dengan bantuan software kami meriksa itu. Ya, Nah, ini benar-benar harus diperhatikan nih, Pak. heeh. Karena memang betul, Pak, kadang teman-teman mahasiswa, "Ah, isi sama aja," nggak Iya, dibaca, nggak dilihat gitu ya, Pak, ya. Ternyata waduh ini harus benar-benar diperhatikan nih, karena ini juga, nanti berpengaruh nih teman-teman untuk BWH teman-teman gitu. mhm, Dan juga penilaian ya, Pak, ya, penilaian di akhir mungkin juga bisa melihat dari logbook teman-teman, jadi mengikuti program dengan baik gitu ya, Pak, ya, mhm harus mhm mengikuti program dengan baik. Oke, Pak, tadi kita sudah berbincang cukup panjang nih terkait MSIB. mhm Tapi baru dari sisi mahasiswanya nih, Pak. mhm Padahal juga MSIB ini seperti yang kita tahu bekerja sama dengan banyak mitra. Tadi juga mhm Pak Wahyu sudah sedikit menyampaikan tentang mitra itu. mhm. Nah, berbicara terkait mitra nih, Pak, apakah ada persyaratan khusus nih untuk suatu perusahaan, jika ingin bergabung menjadi mitra dari MSIB ini? Dan untuk, batch 6 ini kira-kira ada berapa banyak mitra, Pak? Mungkin belum selesai prosesnya, Mhm. tapi kira-kira targetnya ada berapa banyak mitra yang bergabung dalam MSIB batch 6 ini? Oke, baik, mitra, syaratnya tentunya mitranya tidak boleh mitra baru, maksudnya perusahaan yang baru berdiri, gitu ya. Saya persyaratkan minimal, 2 tahun. Jadi tujuannya agar ini bukan perusahaan benar-benar baru gitu ya, yang dia sudah punya pengalaman, 2 tahun terakhir minimal, tetapi memang, saat ini tidak ada sih yang, mendaftar yang kurang dari itu. Jadi rata-rata memang perusahaan memang sudah berjalan. Karena kami persyaratkan untuk menerima magang harus menerima minimal 50 mahasiswa. Kalau menerima 50 mahasiswa artinya pegawai di dalam perusahaan itu
harusnya ya minimal 2 kali lipatnya. Betul. Jadi kalau perusahaan misalnya pegawainya 100 ya harusnya sudah sustain lah perusahaan itu. Itu syarat pertama. Terus kemudian, perusahaan ini juga harus berbadan hukum. Jadi bukan perusahaan-perusahaan yang, tidak berbadan hukum. Jadi harus, terdaftar di Indonesia. "Pak, bagaimana kalau perusahaan asing?" Nah, kalau perusahaan asing juga harus berkolaborasi atau bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia yang berbadan hukum. Dan itu harus clear, kerjasamanya seperti apa. Kita juga tidak ingin mahasiswa belajar di perusahaan asing begitu ya, yang kita tidak tahu dia seperti apa, tapi dia harus punya kolega atau berpartner dengan perusahaan yang ada di Indonesia. Ini berlaku untuk, perusahaan baik penyedia magang ataupun penyedia studi Studi independen. independen. Untuk perusahaan studi independen, ya kita harus melihat track record-nya. Track record-nya apa? Perusahaan ini sudah minimal tadi ya 2 tahun menyelenggarakan pelatihan tersebut. Jadi kalau misalnya, di bidang, security misalnya, kita mahasiswa, eee, atau perusahaan menyelenggarakan pelatihan untuk, security. Jadi perusahaan ini memang sudah, di sana gitu ya, atau ngomongin perusahaan tentang, pelatihan tentang AI. Ya perusahaan itu memang sudah ada di sana. Jadi bukan, tiba-tiba dibuat untuk pelatihan karena ada studi independen, enggak seperti itu. Jadi memang perusahaan ini yang kami pilih adalah perusahaan yang memang sudah berpengalaman untuk bisa, menyelenggarakan ini. Agar teman-teman mahasiswa belajar di sana, belajar di tangan yang tepat, gitu ya, belajar di lembaga pelatihan yang tepat. Kalau toh magang, juga magang di perusahaan yang tepat, itu. Baik, berarti memang ini benar-benar balik lagi ya Pak, mitra ini benar-benar diseleksi gitu ya, supaya teman-teman mahasiswa Insan Dikti ini bisa belajar mendapatkan pengalaman, relasi juga dari Mhm, tempat yang benar-benar tepat ya Pak ya. betul, Bahkan dari sudah harus berbadan hukum juga gitu ya Pak, betul, jadi tidak ada lagi nih masalah mungkin untuk hukum dan lain-lain sudah clear iya. semuanya gitu. Nah, kalau untuk jumlah mitranya nih Pak, kira-kira targetnya berapa Pak untuk di MSIB Batch 6 ini? Ya, kalau mitra, saya mungkin tidak menyebut angka mitra, tetapi jumlah lowongan ya. Oke, Jadi jumlah lowongan itu, kalau misalnya ada mitra itu rata-rata memberikan lowongan ada yang 100 atau 200 gitu ya, rata-rata 200 kalau dengan targetnya, 45.000 berarti tinggal dikalikan gitu ya. Tapi saat ini, untuk mitra MSIB angkatan 5 kemarin ada 219 mitra. 19 219 mitra. mitra. Harusnya untuk angkatan ke-6 ini lebih banyak lagi, harusnya. Kemarin ya sudah banyak, ada 600-an gitu yang mendaftar yang sekarang sedang kita kurasi. Harusnya nanti ya tidak jauh dari itu, mungkin maksimal sekitar 300-an. Tapi saya akan lihat tentunya, banyak sekali mitra yang, mendaftar di sana, gitu. Baik, berarti memang ini jumlahnya sangat banyak ya, Pak. Mhm, Tapi balik lagi meskipun jumlahnya sangat banyak, tentunya juga tim dari MSIB sudah sangat-sangat mengkurasi seperti itu ya, Pak. Jadi benar-benar dicek apakah perusahaannya sudah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh Kemendikbud, gitu. betul. Nah, dari ratusan mitra yang bergabung nih, Pak, dengan program MSIB, saya lihat juga mitranya dari bidang yang beragam ya, Pak, ya. Mhm Mulai dari FMCG, kemudian startup, mhm banking, sampai instansi-instansi pemerintahan mhm. gitu, Pak. Nah, bagi mitra-mitra ini sering ditanyakan juga nih Pak oleh Insan Dikti. Apakah mitra yang sudah bergabung di MSIB ini akan menjadi mitra tetap? Semisal perusahaan A sudah bergabung menjadi mitra pada MSIB batch 5. Apakah di batch 6 nantinya pasti akan menjadi mitra juga atau bagaimana Pak? Oke, baik. Harapan kami harusnya jadi mitra tetap, harapan kami. Tetapi teman-teman, untuk magang ataupun studi independen ini, teman-teman akan masuk ke project yang diselenggarakan oleh perusahaan itu. Jadi project itu apapun itu ya di sana. Nah, ada perusahaan itu yang memang setiap, tahun project itu berjalan terus. Tentunya dia membutuhkan mahasiswa magang. Ada juga perusahaan yang dia berkala. Projeknya itu adanya di bulan Agustus sampai Desember, ada. Ada yang perusahaan seperti itu, dia tidak membuka untuk semester genap. Oke, Jadi dia hanya membuka untuk semester ganjil. Nah, jadi kita lihat, perusahaan-perusahaannya memang seperti apa. Biasanya mereka yang sudah menjadi mitra itu kita tawarkan. Jadi kami ada tim AE begitu ya, account eksekutif untuk perusahaan-perusahaan itu, yang mereka sudah mendaftar, kita ajak kembali untuk bisa mendaftar. Bahkan kita tawarkan, apakah bisa menerima lebih banyak mahasiswa magang gitu ya. Dari sini, kita tahu nanti akhirnya ada mahasiswa yang, tetap menjadi mitra, ada yang
Dia semester ini mengatakan tidak ikut, tapi semester depan ada yang ikut lagi, ada yang seperti itu. Dan juga yang menarik, banyak mitra-mitra ini yang mengajak koleganya. Nah, ini koleganya ini, merasa dengan adanya mahasiswa magang ini terbantu, akhirnya koleganya, "Yuk ikut juga, Mhm. ikut mendaftar juga," gitu. Makanya, saat ini juga sudah banyak, mitra-mitra baru gitu ya, yang memang, menjadi, mitra kita gitu. Oke, baik. Berarti ini mungkin ada beberapa catatan ya, Pak. Harapannya memang selalu menjadi mitra tetap, tapi mungkin ada beberapa kasus seperti, oh ternyata proyeknya hanya ada di semester genap saja Mhm atau mungkin semester ganjil saja mhm. seperti itu. Jadi dari Kemendikbud juga tidak bisa memaksakan karena pasti harapannya juga mahasiswa nih bisa benar-benar bergabung ke proyeknya seperti itu ya, Pak, ya dan benar-benar bisa belajar. Mhm. Jadi ini juga catatan nih buat insan dikti. Mungkin yang masih ragu mendaftar, aduh entar aja deh semester depan gitu. Nah, mungkin mitra tersebut tuh hanya membuka di semester ini saja gitu ya, Pak. Mungkin, semester depan nggak buka nih gitu. Jadi buat insan dikti yang memang pingin mendaftar mungkin bisa segera mendaftar gitu ya, Pak, ya. Karena Betul. ada juga kasus-kasus yang mitra, oh hanya buka di setiap semester genap saja atau semester ganjil saja. Nah, tadi Bapak juga sudah sedikit menjelaskan bahwa, oh ternyata bahkan mitranya tuh ada yang mengajak koleganya untuk, "Ayo ikut daftar, menjadi mitra MSIB," gitu. Mhm. Jadi sebenarnya, bagaimana sih Pak tanggapan mitra-mitra nih yang sudah bergabung di program MSIB ini baik dari, batch pertama sampai batch terakhir ini? Oke, jadi, message-nya sampai rupanya kepada perusahaan-perusahaan ini. Mahasiswa pada saat magang itu bukan mahasiswa yang belajar sambil bekerja, tetapi mahasiswa yang bekerja sambil belajar. Seperti Rani sekarang ya. Jadi ini Rani itu bekerja sebenarnya, gitu ya. Mungkin kalau nggak ada Rani sekarang ada orang yang memang digaji gitu ya untuk mengerjakan ini gitu ya. Tapi sekarang Rani praktek. Sekarang Rani itu bekerja, tapi di sini sambil belajar. Ngadepin saya gitu ya, apalagi di PR itu kan ketemu orang yang dengan, style yang beda-beda gitu ya. Nah rupanya, si mitra ini merasakan dengan adanya mahasiswa yang datang, itu membantu, bukan mengganggu. Oke, Oke, jadi membantu. Banyak, perusahaan-perusahaan yang merasakan dengan adanya mahasiswa ini, akhirnya pekerjaan yang tadinya nggak selesai, bisa selesai. Dengan penambahan manpower tentunya. Manpower-nya siapa? Ya mahasiswa itu. Jadi yang tadinya misalnya dikerjakan, hanya 10 orang gitu ya, di dalam satu project, ada mahasiswa nambah, ya, ada mahasiswa yang masuk, di situ totalnya misalnya ada 70 orang, mahasiswanya yang dilibatkan di situ ada 5 orang di situ, berarti nambah 5 orang di situ. Kemudian ada project lain, nambah lagi di sana. Nah, project-project yang tadinya sangat sulit untuk diselesaikan oleh perusahaan itu akhirnya bisa. Atau banyak perusahaan yang menambahkan target. Jadi yang targetnya tadi dikerjakan oleh 10 orang dengan, apa namanya, fix employee yang di sana, terus ditambah dengan adanya kehadiran mahasiswa yang di sini dia bekerja sambil belajar tadi, akhirnya dengan panduan, supervisor atau kami nyebutnya mentor gitu ya, betul. mentor yang ada akhirnya bisa selesai. Dan ini banyak terjadi mahasiswa-mahasiswa yang dianggap baik ya, secara, teknikal baik, kemudian soft skill-nya juga baik gitu ya, pembawaannya juga baik, bisa menyikapi banyak hal gitu ya. Pada saat balik ke kampus biasanya terus skripsi. Nanti kan balik skripsi kan ya, Betul, pas Pak. skripsi itu biasanya ditawarin tuh. Nah Mhm. ditawarin, "Eh, kamu skripsi di sini aja," gitu. Nah kalau udah itu tanda-tandanya Anda akan dapat golden ticket tuh. Ya, tanda Oh iya, tanya. Jadi saya kalau juga sudah pernah nonton tuh. tawarin skripsi di sini aja itu, pas besok nih lulus biasanya udah kamu kerja di sini aja. Kami, banyak menemukan itu, saya, banyak laporan dari mahasiswa yang kita tanya gitu, sekarang sudah kerja di sini, sekarang kerja di sini gitu ya. Bahkan yang kita, apa namanya, kita survei rata-rata dia malah sudah bekerja di tempat dia magang dulu gitu ya. Terus saya tanya kepada mitranya, "Gimana?" Ya ini perusahaan mengatakan ini malah bagian kami untuk, rekrutmen. Jadi kalau dulu, dia cari mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus, kemudian baru di-hire, sekarang mahasiswa yang masih aktif, dicari, yang cocok langsung diambil, ya untuk bekerja di sana. Nah ini menarik teman-teman, ini poin saya ingin sampaikan kepada teman-teman, perusahaan itu happy dan Anda akan diterima, bekerja di sana, kalau Anda bekerja dengan baik, ya. Bekerja dengan baik itu apa, Anda yang menjadi targetnya, apa yang harus Anda kerjakan, ya Anda kerjakan. Jangan ngeluh terus gitu ya, di sana. Yang kedua, soft skill-nya ada. Soft skill-nya Anda ini penting.
Jadi pas di sana jangan karena mentang-mentang Anda anaknya orang kaya begitu ya, terus pas kerja ya seolah-olah ya semua Anda harus difasilitasi, komplain sana sini gitu ya, karena nggak semua perusahaan seperti yang Anda bayangkan ya, yang Anda akan bekerja ketemu tempatnya yang mungkin di sini nyaman gitu ya, bisa jadi ada tempat yang tidak nyaman. Apalagi teman-teman yang magang di perkebunan gitu ya, di pertanian gitu ya, itu saya akan contohkan mahasiswa magang di perusahaan sawit misalnya ya. Di sana itu teman-teman merasakan bagaimana panen sawit, Wow. bagaimana mengangkat itu sawit masukkan ke truk. Anda akan ketemu itu gitu ya. Anda akan belajar bagaimana menyiapkan lahan, Anda akan belajar bagaimana, menanam gitu ya, pembibitan, Anda, akan belajar bagaimana merawat, memberikan pupuk gitu. Pas nanti memberikan pupuk bisa jadi teman-teman itu gatel, bisa jadi itu yang terjadi dan itu di lapangan. Kenapa bisa gatel? Karena Anda nggak pernah ke lapangan. Dan bayangkan Anda bidangnya perkebunan gitu ya, terus tiba-tiba Anda masuk ke sana, baru kena pupuk gatel segini langsung komplain, "Wah saya gatel, saya ini." Terus gimana gitu ya. Nah ini yang terjadi. Nah teman-teman harus siap itu, dan inilah fungsinya magang. Anda sampai nanti ya panen, diajak untuk manen gitu ya, bener-bener Anda bagaimana manen, itu harus hati-hati, ngikutin prosedurnya. Kalau enggak Anda bisa ketiban itu sawit itu ya. Terus kemudian ngangkat ke truk, sawit itu berat. Anda harus bagaimana itu ngangkat ke truk, bawa, kemudian paskanya seperti apa. Nah, teman-teman, Anda tahu itu. Nah, terus ada kemarin yang bertanya, "Pak, kalau saya magangnya hanya pas bagian panen saja boleh apa enggak?" Ya ilmu apa yang Anda dapatkan gitu ya, gitu ya. Jadi, kalau magang biasanya perusahaan itu memang sudah menyiapkan Anda untuk menjadi sesuatu di sana. Jadi belajar kalau di perkebunan, ya tadi saya contohkan sawit, ya Anda akan diajarin bagaimana menyiapkan lahan, sampai bagaimana pasca, dari sawit itu akan dibawa kemana. Nah ini penting ya teman-teman. Kalau itu Anda lakukan dengan baik, apalagi Anda memberikan terobosan-terobosan, saya yakin Anda malah akan diterima, ya sudah di sini saja. Dan penting juga, tadi belum saya ulas nih, dari hasil survei juga, rata-rata mahasiswa yang alumni MSIB bekerja, itu gajinya itu 1,7 UMP yang biasanya. Wow. Ini hasil survei juga gitu ya. Jadi, mungkin kalau di daerah Kalimantan misalnya ya, di sana UMP-nya berapa, itu mahasiswa bisa dapat itu. Saya bertanya kepada mitranya, "Kenapa dia digaji segini?" Ya memang mahasiswa ini mampu. Dan mereka magang selama 1 semester, dia menunjukkan bahwa dia siap untuk menjadi sesuatu di perusahaan ini. Jadi memang dipersiapkan. Ini penting nih ya. Jadi perusahaannya happy dengan adanya ini. Makanya banyak perusahaan yang mendaftar gitu ya. Wah, menarik sekali ya, Pak. Karena biasanya nih kita dari mahasiswa hanya melihat, oh mahasiswanya saja yang happy gitu, karena mendapatkan tempat untuk belajar, menjalin relasi, karena seperti yang Pak Wahyu sampaikan juga benar-benar tidak, mahasiswa ini tidak belajar sambil bekerja, tapi malah justru sebaliknya, benar-benar sebagai pekerja ya, Pak, ya, saat itu. Jadi tidak lagi sebagai mahasiswa, tapi jika sudah bergabung di program MSIB nih akan benar-benar menjadi seorang pekerja gitu. Nah, Sambil belajar tentunya sambil di sana. belajar tentunya dan juga ini sangat-sangat menarik gitu ya karena, mungkin teman-teman MSIB ada yang agak menggampangkan nih Pak, "Ah saya asal magang saja, asal studi independen saja." Padahal itu bisa merupakan salah satu golden ticket ya Pak ya, yang bisa dipergunakan nih untuk teman-teman mahasiswa gitu. Jadi, teman-teman mahasiswa nih harus menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan balik lagi ternyata mitranya juga sangat senang gitu karena ternyata ini adalah salah satu proses yang memudahkan dari mitra gitu ya Pak ya untuk mencari bibit-bibit baru yang tentunya juga berkualitas. Nah baik Pak, tadi berarti memang MSIB ini tidak hanya memberikan dampak positif untuk mahasiswa saja, tetapi juga untuk mitra nih juga sangat-sangat memberikan dampak positif gitu ya Pak dan sangat membantu dalam proses rekrutmennya. Nah, saat ini MSIB sudah memasuki angkatan ke-6 nih Pak. Tentunya sudah banyak, proses dan juga perubahan-perubahan yang dilalui mulai dari angkatan pertama atau batch pertama hingga angkatan terakhir yaitu angkatan kelima. Nah, sebagai kepala program MSIB, apakah mungkin ada inovasi-inovasi yang, Bapak harapkan ada di MSIB untuk ke depannya atau mungkin justru malah saat ini sudah sedang dalam proses realisasi nih, Pak? Oke, jadi, magang ya, untuk magang ini saya melihat saat ini sudah baik ya, saat ini sudah baik, tapi tentunya karena kami saat ini melakukan ya, dengan anggaran yang cukup besar, tapi harapannya kan ini, jangan terus
kami dorong dari kementerian gitu ya. Tapi harapannya ini bisa menjadi mandiri nantinya. Jadi yang kami berikan saat ini adalah praktik baik bagaimana proses magang. Jadi teman-teman ini mungkin dari perguruan tinggi ya, proses magang yang mungkin saat ini cocok begitu ya, itu teman-teman dari perguruan tinggi harus ngecek dulu tempat atau mitranya gitu. Perusahaannya harus dicek dulu. Minimal seperti yang kami lakukan. Yang pertama, eee, pastikan mahasiswa itu 1 semester ngerjain apa di sana. Itu harus clear gitu ya. Kemudian dengan, spesifikasi mahasiswa seperti apa yang diminta. Kemudian nanti mahasiswa yang diterima juga harus sesuai dengan bidangnya. Jadi bukan hanya titipan-titipan. Jadi, eee, clear itu, eee, apa yang kami lakukan ini memberikan praktik baik agar perguruan tinggi nanti melakukan hal yang sama pada saat, magang, tidak asal ngirim magang. Bahkan saya sering mendengar begitu ya, ada mahasiswa yang tiba-tiba buat laporan, "Oh, saya sudah magang, Pak," gitu ya, ada yang kondisi. Nah, itu harusnya dihilangkan gitu ya, agar mahasiswa betul-betul mengikuti, magang dengan baik. Kemudian, eee, untuk studi independen. Studi independen ini memang kami saat ini juga mengkurasi perusahaan-perusahaan yang, eee, apa namanya, menyediakan pelatihan itu cukup mahal memang. Nah, kami sampaikan pada perguruan tinggi, nanti mahasiswa pada saat dia mengikuti studi independen di sana, mahasiswa ini jadikan agen untuk perguruan tinggi mengenal mitra ini. Tujuannya apa? Agar nanti mitra ini bisa langsung berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Jadi nanti mitra ini bisa didorong untuk mungkin memberikan pelatihan-pelatihan yang lebih singkat begitu ya, atau mungkin bisa kolaborasi sama seperti ini dengan biaya yang relatif terjangkau, akhirnya mahasiswa bisa mengikuti, pelatihan-pelatihan yang bisa dikatakan pelatihan ini skill untuk masa depan gitu ya. Karena, jangan sampai mahasiswa ikut pelatihan yang pelatihannya hanya kebutuhan yang penting untuk ikut pelatihan, tapi ke depannya nggak akan terpakai. Misalnya contohnya pelatihan mengetik misalnya, Mmm. itu mungkin sudah nggak lagi gitu ya zaman sekarang gitu ya, harus harus, berubah lagi. Terus terobosan lain begitu ya, kami tentunya ingin, mahasiswa-mahasiswa di Indonesia untuk bisa cepat mendapatkan pekerjaan ya, bagi yang, ingin bekerja. Nah ini, saat ini memang kita terus, ngajak mitra sebanyak-banyaknya dan juga mahasiswa kita ajak sebanyak-banyaknya agar mahasiswa belajar. Belajar lebih banyak lagi agar besok bisa, cepat untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin itu kali, Mbak. Baik, Pak. Jadi memang balik lagi program MSIB ini sebenarnya baru program awal seperti itu ya, Pak, ya? Gerbang awal yang harapannya bisa terus dilanjutkan oleh perguruan-perguruan tinggi biar menghapuskan stigma kalau magang ini cuman anak-anak titipan saja gitu ya, Pak, ya. Mungkin orang-orang dalam gitu. Wah, ini melalui program MSIB ini mulai dihapuskan stigma itu dan juga benar-benar mengajarkan bahwa anak magang itu nggak cuman bikin kopi atau mungkin Mhm, fotokopi aja ya, Pak, ya, mhm, tapi juga oh, benar-benar belajar dan bahkan dilibatkan dalam proyek tersebut gitu. Jadi betul. untuk studi independen juga diharapkan mahasiswa ini bisa menjadi agen mungkin jembatan gitu ya Pak ya Mhm, antara perguruan tinggi dengan perusahaan yang nantinya bisa memberikan pelatihan-pelatihan yang, tentunya juga untuk kemampuan-kemampuan luar biasa bagi mahasiswa gitu. betul betul. Oke baik Pak. Nah terakhir nih Pak, perbincangannya sangat seru tapi sayangnya ini pertanyaan terakhir. Dari Bapak sebagai kepala program MSIB, apakah ada pesan untuk mahasiswa yang akan mendaftar di MSIB Batch 6 ini atau mungkin, tips and trick nih Pak, Mhm, atau hal-hal yang perlu disiapkan oleh calon-calon pendaftar mahasiswa di MSIB Batch 6 ini? baik. Ini penting ini ya, ini teman-teman saya berikan catatan ya, kalau mahasiswa sekarang, kalau mendaftar itu biasanya yang penting lokasi biasanya. Jadi kalau saya contohkan Rani gitu ya, pas daftar karena dari Semarang, pokoknya saya mau nyari tempat di Jakarta gitu ya. Karena di Jakarta ada suatu atau di Jogja atau di mana gitu ya. Mahasiswa ini dapat kesempatan 22 lowongan, ya 22 lowongan. Mungkin ada bertanya juga nih, kenapa 22 lowongan itu ya? Dulu itu saya bebaskan atau MSIB bebaskan mahasiswa mendaftar sebanyak mungkin, Iya. dulu gitu ya. Terus, akhirnya saya putuskan untuk dikurangi. Bagaimana mengurangi? Saya cari rata-ratanya.
Jadi rata-rata mendaftar 22, ya sudah tak buka 22 lowongan mahasiswa untuk bisa memilih. Nah, mahasiswa untuk memilih lokasi mitra atau tempat magang, yang pertama lihat spesifikasi yang diinginkan oleh mitra. Tentu itu pertama. Jadi misalnya gitu ya, Rani dari PR misalnya, cari di sana lowongan yang membuka dengan keahlian yang Rani miliki. Karena walaupun bank gitu ya, saya mau ngelamar magang di bank, nggak semua yang diminta di sana itu orang akuntan gitu. Tapi di sana itu ada orang IT juga gitu. Di sana ada orang PR juga, di sana mungkin orang-orang dari legal juga, dari hukum juga. Nah, maksudnya apa? Jadi teman-teman pada saat memilih, lihat dulu di dalam lowongan itu apa kriteria yang diinginkan oleh perusahaan. Sama seperti melamar pekerjaan. Beneran ya, sama seperti melamar pekerjaan. Terus yang kedua adalah dari sekarang sudah mulai bikin akun. Biasanya gitu ya, kalau sudah mepet-mepet kan banyak nih gitu ya. Dengan lowongan banyak, yang kami publikasi semakin banyak lagi, pendaftaran banyak, saya khawatir platformnya tiba-tiba ada masalah gitu ya. Jadi sebaiknya dari sekarang-sekarang ini mendaftar, karena platform ini juga kita coba siapkan sebaik-baiknya sebenarnya, tetapi kalau ada kendala kan juga mahasiswa juga nanti yang rugi. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi pada saat memilih, lihat kriterianya. Yang kedua, cek kalau perlu sekarang sudah mulai berdaftar. Dan yang ketiga, teman-teman jangan lupa berdoa. Ya, tentunya jangan lupa berdoa, teman-teman agar bisa mendapatkan tempat magang yang baik ataupun studi independen yang baik, dan itu untuk menunjang atau mendukung untuk masa depan teman-teman semua. Mungkin itu kali, Pak. Wah, sangat-sangat luar biasa dan ini benar-benar perlu diperhatikan ya Pak ya untuk insan dikti karena mungkin ada beberapa yang, asal mendaftar saja nih Pak, wah asal daftar yang penting bisa ikut MSIB. Kalau anak-anak zaman sekarang tuh bilangnya FOMO Pak, takut Iya, ketinggalan sama teman-temannya gitu. Padahal ternyata jika mendaftarnya tidak sesuai spesifikasi, mungkin di tempat magangnya juga akhirnya tidak bisa belajar dengan maksimal ya Pak ya, karena tidak sesuai dengan, spesifikasinya gitu ya dan itu betul Rani, karena ada loh perusahaan itu yang nggak terpenuhi. iya, Padahal satu sisi mahasiswa mengatakan, "Kok saya nggak diterima." Padahal dia baru misalnya ada perusahaan terima 200 magang gitu ya, pas dicek di sana baru ada 182 misalnya. Ini kan masih banyak nih, masih 18, tapi kok saya di-reject gitu. iya. Nah itu, bisa jadi nggak sesuai gitu ya kriterianya. Atau tadi wawancaranya mungkin pas ditanya, "Kalau misalnya besok kamu harus ditugaskan untuk memeriksa di site lokasinya ada di Medan, mau apa enggak?" Oh, jawabnya, "Nggak bisa, Pak." "Wah, saya nggak bisa." Ya udah siap-siap nggak diterima itu. Jadi, apa, pada saat Anda magang, lihat nih kalau perusahaan yang Anda, pilih itu perusahaan yang multinasional begitu ya, bisa jadi dia akan banyak site dia di Indonesia dan bisa jadi Anda akan dikirim, baik dalam atau luar negeri. Nah, ini karena ada juga loh yang kemarin sampai dikirim ke Jerman, gitu ya, ada Wow, kondisi itu gitu ya, melalui MSIB ya, Pak, ya ya? melalui Bisa ke MSIP. Jerman gitu. Betul betul. Jadi ini memang kadang tuh mahasiswa mungkin kurang teliti dalam membaca ya, Pak, padahal pasti ada keterangannya, oh mitra ini mungkin memang pusatnya di Jakarta, tapi punya beberapa perusahaan untuk bidang ini tuh ternyata harus dikirim keluar gitu. Nah itu yang harus dipahami juga oleh insan dikti gitu ya, dan harus mempersiapkan diri ya, Pak, ya. Dan jangan lupa juga untuk terus berdoa dan minta restu keluarga ya, Pak. Iya betul. Oke, baik Insan Dikti, itu dia obrolan menarik kita tentang program unggulan Kemendikbudristek yaitu MSIB tentunya bersama narasumber kita yang luar biasa, Kepala Program MSIB Dr. Wahyu Hari Haji. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya Terima kasih kembali Rani. untuk hadir nih langsung menyapa insan dikti gitu ya Pak ya dan semoga melalui episode kali ini podcast Dikti Menyapa dapat memberikan banyak manfaat untuk insan dikti dan semakin memberikan keyakinan gitu ya Pak ya untuk insan dikti ini semakin yakin, semakin siap untuk mendaftar MSIB di batch 6 ini. Amin. Dan tetap semangat insan dikti karena banyak cara untuk meraih karir impianmu. Salah satunya tentu melalui MSIB. Jadi, raih karir impianmu lewat MSIB. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan juga subscribe channel Ditjen Diktiristek nih supaya tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.